Siapkan napas, karena ini bukan sekedar cerita tentang 2 gol. Ini adalah kisah tentang kecerdikan, keberanian, dan kegilaan taktik yang dibungkus dalam satu malam magis Persib Bandung. Jika kalian ingin melihat seperti apa bentuk kegilaan dalam taktik sepak bola, maka satu nama pantas disebut tanpa ragu. Taktik Boyan Hodak saat Persib menghadapi Malut United. Ya, gol Tom Hey memang berkelas. Gol Sadil Ramdhani juga terlihat indah di mata. Namun jika kita berhenti hanya pada pencetak golnya, maka sesungguhnya kita sedang melewatkan cerita yang jauh lebih besar. Cerita yang bekerja diam-diam, senyap, bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Karena jauh sebelum bola menyentuh jala, sebelum stadion bersorak, bahkan sebelum peluang pertama tercipta, ada satu otak yang sudah bekerja lebih dulu. Otak itu bernama Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini kembali menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol, tetapi tentang siapa yang merancang semuanya dari balik layar. Jika kita mau menelusuri lebih dalam, kedua gol tersebut bukanlah hasil dari momen individual semata. Ia adalah hasil dari sebuah rancangan, sebuah skema, sebuah jebakan taktik yang disiapkan dengan sangat matang, detail demi detail, seolah setiap langkah sudah dipetakan jauh hari sebelumnya. Bahkan tanpa harus menunggu pertandingan berjalan lama, sejak daftar starting 11 diumumkan, kita sebenarnya sudah bisa mencium kejanggalan. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa, ada keputusan yang membuat dahi berkerut. Dan disitulah semuanya dimulai, karena ketika Boyan Hodak menurunkan line up tersebut, ia seolah sedang berkata kepada kita semua, lihat saja dan saksikan apa yang akan terjadi. Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba satu nama muncul di daftar starter Persib, Robby Darwish. Bukan sebagai fullback, bukan pula sebagai gelandang bertahan. Dua posisi yang selama ini kita kenal sebagai habitat alaminya. Tempat Robby biasanya diturunkan untuk menutup lubang, menjaga keseimbangan, atau sekedar menjadi solusi darurat. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang menggantung di benak semua bobotoh. Sebenarnya di mana Boyan Hodak menempatkan Robby Darwish? Jawabannya mengejutkan, bahkan nyaris tak masuk logika. Dengan cara yang benar-benar di luar kebiasaan, Boyan Hodak justru menjadikan Robby Darwish sebagai winger kanan. Ya, kalian tidak salah dengar, seorang pemain dengan naluri bertahan, yang kesehariannya lebih akrab dengan tackle dan covering, tiba-tiba dimainkan di sektor paling ofensif, dan itu terjadi di laga krusial. Bukan hanya soal posisinya yang tak lazim, ada kejanggalan lain yang jauh lebih besar. Robby Darwish bukan pemain yang rutin menjadi starter. Dalam banyak laga penting, namanya sering tidak masuk rencana utama. Dan justru karena itulah keputusan ini terasa semakin aneh. Mengapa pemain yang jarang dipercaya sejak menit awal tiba-tiba dipasang sebagai winger kanan di laga sepenting ini? Apakah ini perjudian nekat atau justru rencana jangka panjang yang sudah disiapkan dengan penuh perhitungan? Jika kita mengenal Boyan Hodak, satu hal pasti, tidak ada keputusan yang benar-benar kebetulan, dan semua tanda-tanda itu akhirnya terjawab di atas lapangan. Pemain yang sejak awal kita anggap sebagai anomali, pemain yang membuat kita mengernyitkan dahi dan bertanya-tanya mengapa Boyan Hodak memainkannya di posisi tersebut, justru menjadi kunci pembuka cerita. Dialah yang menjadi pemecah kebuntuan Persib di babak pertama. Bayangkan ini baik-baik, dengan menempatkan Robby Darwish di sisi winger kanan, Hodak bukan hanya mendapatkan pemain yang disiplin saat bertahan, tetapi juga sosok yang paham kapan harus turun, kapan harus menutup ruang, dan kapan harus menusuk ke depan. Robby menjalankan tugas defensifnya dengan sangat rapi. Ia membantu lini belakang, menutup jalur serangan Malut United, membuat sisi kanan Persib tetap aman. Namun yang tidak kita duga, ia membalas kepercayaan Boyan Hodak dengan cara yang benar-benar tak terprediksi. Satu pergerakan, satu tusukan ke area berbahaya, satu momen ketika back Malut United kehilangan timing, pelanggaran pun terjadi. Robby Darwish dijatuhkan di area terlarang, penalti untuk Persib. Di detik itu, semua keraguan runtuh seketika. Keputusan aneh tadi berubah menjadi keputusan krusial. Tom Hey maju sebagai eksekutor. Satu langkah, satu ayunan kaki, dan bola bersarang sempurna di gawang Malut United. Gol! Gol yang bukan sekedar mengubah skor, tetapi mengubah cara kita memandang kecerdikan seorang
seorang Bojan Hodak. Gol ini bukan hanya angka di papan skor, ini adalah bukti bahwa di balik keanehan line-up Bojan Hodak selalu ada logika yang bekerja, tenang, dalam, dan mematikan. Namun apakah kegilaan Bojan Hodak berhenti sampai di situ? Tentu tidak, karena pertandingan belum selesai dan Bojan Hodak belum selesai membaca permainan. Ia tahu betul bahwa keunggulan 1 gol di babak pertama bukan jaminan apapun, terlebih menghadapi Malut United, tim dengan pemain-pemain cepat, agresif, dan berani menekan tinggi. Bojan Hodak sadar, di babak kedua tekanan akan datang tanpa ampun. Tempo akan naik, duel akan lebih keras, dan stamina akan menjadi faktor penentu. Jika Persib ingin tetap berada di atas angin, maka para pemainnya harus lebih segar, lebih siap, dan lebih kuat secara fisik. Disitulah kegilaan berikutnya dimulai. Hodak melakukan pergantian. Julio Cesar ditarik keluar, digantikan oleh Dewanga. Beckham Putra diganti oleh Luciano Goicoechea. Adam Alis ditarik, Berginho masuk. Pergantian yang sekilas terlihat biasa, tidak heboh, tidak dramatis. Namun justru disitulah dampaknya terasa paling besar. Bojan Hodak bukan sekedar mengganti pemain, ia mengganti energi. Ia menyuntikkan ritme baru dan memotong momentum Malut United sebelum benar-benar tumbuh. Dewanga membawa ketenangan dan kecepatan membaca ruang di lini belakang. Luciano Goicoechea memberi sirkulasi bola yang lebih rapi di lini tengah, membuat Persib tidak panik saat ditekan. Berginho menghadirkan transisi cepat, menjaga agar Persib tetap punya ancaman saat Malut lalu berani naik. Hasilnya terlihat jelas, meski tekanan datang bertubi-tubi, Persib tidak pernah benar-benar kehilangan kontrol. Semua serangan Malut dipatahkan bukan dengan kepanikan, melainkan dengan struktur dan disiplin. Di titik ini kita mulai paham, ini bukan soal keberanian semata, ini soal pelatih yang tahu kapan harus gila dan kapan harus dingin, dan Bojan Hodak melakukan keduanya dalam satu pertandingan. Namun kisah ini belum selesai, karena di tengah tekanan Malut United yang mati-matian ingin menyamakan kedudukan, Bojan Hodak kembali melahirkan ide yang membuat banyak orang terdiam. Ketika sebagian besar pelatih lain akan berpikir satu hal, amankan saja pertahanan, buang bola sejauh mungkin, kunci kemenangan, Bojan Hodak justru melihat celah yang tak kasat mata, celah yang hanya muncul di penghujung laga saat lawan kelelahan, naik terlalu tinggi, dan mulai kehilangan keseimbangan. Mengganti Tom Hey memang wajar, ia terlihat kelelahan setelah bekerja keras sepanjang pertandingan. Namun yang membuat semua orang terdiam adalah siapa penggantinya. Alih-alih memasukkan gelandang bertahan tambahan, Bojan Hodak justru memasukkan Sadil Ramdhani, seorang winger, seorang pemain cepat. Keputusan yang bagi banyak orang terasa tidak masuk akal. Namun disitulah kecerdikan Bojan Hodak bekerja. Ia membaca bahwa Malut United akan semakin berani naik, garis pertahanan mereka akan semakin tinggi, dan ruang di belakang akan terbuka lebar. Untuk mengeksploitasi ruang itu, yang dibutuhkan bukan pemain bertahan, melainkan kecepatan dan keberanian. Dan benar saja, ketika momen itu tiba, Berginho dengan tenang membawa bola, melewati satu pemain, lalu satu lagi. Ia terjatuh, bangkit, dan tetap menjaga bola. Kemudian sebuah umpan dilepaskan. Umpan presisi yang tidak menuju striker utama, tetapi menuju satu nama yang sejak awal sudah disiapkan Bojan Hodak untuk momen ini. Sadil Ramdhani, satu tentuhan pertama, satu akselerasi, satu keputusan cepat. Bola meluncur ke gawang. Gol kedua tercipta, gol yang mematikan, gol yang memastikan kemenangan Persib atas Malut United tak lagi bisa diganggu-gugat. Dan sekarang, mari kita renungkan sejenak. Jika di posisi itu bukan Sadil Ramdhani, jika yang berdiri di sana bukan pemain dengan kecepatan, keberanian, dan ketenangan, mungkinkah gol itu tercipta? Jawabannya jelas tidak. Disitulah kita akhirnya paham. Ini bukan soal keberuntungan, ini bukan kebetulan. Ini adalah tentang membaca momen, melawan logika umum, dan tentang satu pelatih bernama Bojan Hodak yang tahu persis kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang untuk mengunci kemenangan Persib. Gol itu memang lahir dari kerja keras para pemain Persib Bandung di atas lapangan. Dari lari tanpa henti yang menguras paru-paru, dari duel demi duel yang menguji nyali, dari keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan ribuan pasang mata. Namun sesungguhnya, sebelum bola itu bersarang di gawang, sebelum sorak-sorai bobotoh membelah langit malam, ada satu otak jenius yang telah bekerja jauh lebih awal. Seseorang yang tidak sekadar bereaksi terhadap momen, melainkan menciptakan momen itu sendiri. Gol-gol Persib bukanlah kebetulan, bukan pula hasil dari keberuntungan sesaat. Itu adalah skenario, itu adalah rencana, sebuah gambaran yang telah lebih dulu hidup di dalam kepala seorang Bojan Hodak, bahkan sebelum para pemain Malut United menyadari apa yang sedang menimpa mereka. Bojan Hodak telah melihatnya.
Ia telah menghitungnya. Ia telah membaca arah permainan, ruang kosong, serta kelemahan lawan dengan presisi dingin khas pelatih besar. Dan disinilah keanehan-keanehan itu lahir. Keputusan yang tampak tak masuk akal bagi banyak orang. Pergantian pemain yang terasa janggal. Pergeseran posisi yang membuat publik bertanya-tanya. Namun justru dari keanehan itulah kebenaran perlahan muncul. Bahwa keberhasilan Persib Bandung menjuarai Super League 2 musim berturut-turut bukanlah sebuah kebetulan. Bukan karena satu atau dua pemain hebat semata, melainkan karena peran besar dan kejeniusan seorang pelatih yang tahu kapan harus sabar, kapan harus nekat, dan kapan harus mematahkan kesombongan lawan tanpa banyak bicara. Untuk urusan adu pernyataan, adu percaya diri, atau bahkan adu kesombongan di depan media, mungkin semua orang bisa melakukannya. Dan kita tentu masih ingat, jauh sebelum pertandingan ini dimainkan, pelatih Malut United dengan lantang menyebut bahwa ia telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam dan mengalahkan Persib Bandung. Narasi sudah dibangun, keyakinan sudah diumbar, seolah Persib hanya tinggal menunggu waktu untuk dibungkam. Namun sepak bola selalu punya cara sendiri untuk mempermalukan kata-kata yang terlalu dini. Karena apa yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik. Alih-alih Persib yang mati langkah, yang muncul justru sebuah kegilaan taktik, rencana yang tak terduga, keputusan yang melenceng dari logika umum, dan semuanya datang dari satu sosok di pinggir lapangan, Bojan Hodak. Persib tidak hanya menang, mereka mengendalikan permainan, mereka memaksa lawan berlari di jalur yang tidak mereka pahami, mereka membuat Malut United kehilangan orientasi, kehilangan identitas, dan kehilangan keberanian. Setiap pressing Persib terasa terukur, setiap transisi seperti sudah diprediksi, dan ironi terbesar datang setelah peluit akhir berbunyi. Pelatih Malut United yang sebelumnya mengklaim telah menyiapkan skema untuk membungkam Persib, justru mengalihkan perhatian, bukan pada taktiknya sendiri, bukan pada kekalahan timnya, melainkan pada wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan, bahkan sampai meminta sang pengadil lapangan untuk dievaluasi. Di titik inilah semuanya menjadi terang benderang. Ketika strategi benar-benar dipatahkan, ketika rencana gagal total, ketika kecerdikan taktik lawan terlalu sulit untuk diakui, maka alasan pun dicari keluar lapangan. Dan inilah cara Bojan Hodak mempermalukan kesombongan, bukan dengan kata-kata, bukan dengan sindiran di media, melainkan dengan taktik di lapangan, dengan kemenangan yang tak menyisakan ruang untuk didebat, dengan permainan yang membuat lawan kehabisan argumen, hingga satu-satunya yang tersisa hanyalah alasan. Sebenarnya masih terlalu banyak pertanyaan bagus yang bisa diajukan tentang kegilaan Bojan Hodak di Persib Bandung. Kegilaan yang pada awalnya terasa sulit diterima oleh logika orang kebanyakan. Keputusan-keputusan yang terlihat aneh, langkah-langkah yang seolah tak masuk akal. Namun anehnya, semua kegilaan itu baru bisa kita pahami setelah waktu membuktikannya. Ambil contoh pertama, Dewangga. Saat ia didatangkan, tak sedikit bobotoh yang bergumam lirih. Ini pembelian untuk apa? Dianggap mubazir, dianggap tak dibutuhkan. Namun lihat apa yang terjadi sekarang. Perlahan, tanpa banyak suara, Dewangga justru tumbuh menjadi pemain vital, bukan sekadar pelapis, melainkan bagian penting dari mesin Persib, terutama di laga-laga keras dan penuh tekanan. Lalu keputusan lain yang sempat membuat banyak orang mengerutkan dahi, mendatangkan Kurzawa di saat Eliano sedang tampil moncer di posisi bek kiri. Banyak yang bertanya, mengapa harus menambah pemain di posisi yang sudah berjalan baik? Hingga akhirnya kita sadar, Bojan Hodak tidak sekadar mencari pelapis, ia sedang merancang pergeseran peran. Karena di balik keputusan itu, Hodak menemukan satu posisi yang jauh lebih ideal bagi Eliano, bukan lagi sekadar bek kiri, melainkan gelandang bertahan, sebuah posisi yang membuka dimensi baru dalam struktur permainan Persib Bandung, sebuah solusi yang tak terlihat hari ini, tapi menentukan esok hari. Dan kini satu tanda tanya besar lain masih menggantung di kepala kita semua. Mengapa Bojan Hodak memulangkan Deddy Kusnandar di saat lini tengah Persib terlihat sudah begitu solid? Pertanyaan itu mungkin belum terjawab hari ini, belum juga kemarin. Namun satu hal patut kita percaya, berdasarkan semua yang sudah terjadi sebelumnya, keputusan Bojan Hodak tak pernah datang tanpa alasan. Akan ada momen, akan ada situasi, sebuah pertandingan krusial, detik-detik genting yang menentukan arah nasib Persib di Liga. Dan di saat itulah, pertanyaan yang hari ini terdengar aneh akan berubah menjadi kalimat yang sama seperti sebelumnya. Oh, pantas saja. Karena begitulah cara Bojan Hodak bekerja. Ia tidak berpikir untuk hari ini, ia berpikir beberapa langkah lebih jauh, bahkan sebelum kita sempat bertanya.
Kembali ke laga Persib melawan Malut United, maka selebrasi membeku kedinginan yang dilakukan Tom Hey dan para pemain Persib seolah menjadi simbol paling jujur bagi perasaan Bobotoh hari ini. Bukan sekadar selebrasi, itu adalah pesan untuk mereka yang setia menggigil di puncak klasemen, untuk mereka yang bertahan ketika musim ini terasa terlalu dingin, terlalu berat, dan terlalu kejam. Karena jika kita mengingat ke belakang, ini adalah musim yang sungguh tidak ramah bagi Persib Bandung. Musim yang sejak awal bahkan Bojan Hodak sendiri mengakui bahwa tak ada satupun pihak yang benar-benar menjagokan Persib untuk kembali menjuarai Liga, selain Bobotoh itu sendiri. Musim yang berat karena hampir seluruh pilar Persib dicaplok satu persatu oleh tim lain, bahkan oleh klub yang hari ini mereka kalahkan, Malut United. Musim yang terasa mustahil karena kompetitor utama Persib, Borneo FC, tampil seperti monster. Belasan kemenangan diraih tanpa ampun, tanpa celah, tanpa ragu. Tak pernah seri, apalagi kalah. Namun di tengah semua kemustahilan itu, hari ini justru Persib berdiri tegak. Mereka menunjukkan bahwa kegilaan bisa menumbangkan logika, bahwa kemustahilan tidak selalu harus ditakuti, bahwa musim yang nyaris mustahil direbut, perlahan kini kembali berada dalam genggaman. Dan semua ini bukan karena satu atau dua pemain semata, bukan karena momen kebetulan, melainkan karena ada satu tangan dingin, satu otak jenius taktik asal Kroasia yang sejak awal percaya pada proses, percaya pada kegilaan yang ia ciptakan sendiri. Namanya Bojan Hodak, dan selama ia masih berdiri di pinggir lapangan Persib Bandung bersama Wak Haji Umuh, satu hal kini terasa semakin masuk akal. Di Bandung, tidak ada lagi yang benar-benar mustahil.